Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Walarana Agustin Jerubu, dari SMA Santo Fransiskus Xaverus Ruteng, kelas 11-nya 2. Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaannya di kayu salib. Kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia akan kekal melampaui dosa dan maut. Barang siapa percaya kepadanya akan peroleh hidup yang kekal. Dan dari peristiwa ini pun, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah anak Allah dan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Paskah memiliki peran penting, yaitu bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kasih kepada sesama kita. Anugerah dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Tuhan yang meluputkan umatnya, yang merupakan miliknya dari asalnya kutukan dan maut, dengan membebaskan orang yang percaya dari perbudakan dosa, dan juga serta memberikan kepastian yang jelas tentang kebangkitan kekal pada akhir zaman. Kebangkitan di akhir zaman yang telah dibuktikan pada saat peristiwa kebangkitan Yesus dengan mengalami banyak penderitaan dan adanya peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu peristiwa penyaliban dirinya. Ini dibuktikan pada kebangkitan Tuhan yang abadi dan kekal hidupnya. Misa Trihari Suci, Minggu Paskah dan juga Paskah kedua, saya ikuti di Gereja Santo Nikolaus Golodukal. Misa-misa yang saya ikuti dipimpin oleh Pater Adam I selaku pastor paroki Santo Nikolaus Golodukal. Yang pertama saya mulai dari Misa Kamis Putih. Bacaan dalam Misa Kamis Putih diantaranya yang pertama dari Kitab Keluaran, bacaan kedua dari 1 Korintus, dan dengan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Inti dari khotbah pada Misa Kamis Putih adalah bacaan pertama dan kedua memberi kita latar belakang perayaan hari ini. Bacaan pertama memberitahukan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita umatnya. Lalu pada bacaan kedua berisi kesaksian Paulus tentang institusi Ekaristi Kudus. Peristiwa perjamuan terakhir dan pembasuhan kaki para murid pada bacaan Injil terjadi sebelum kematian Yesus. Dalam memilih muridnya, Yesus memilih 12 orang dari golongan yang berbeda. Di sini, murid-muridnya menjadi sahabat-sahabatnya. Pada bacaan Injil, Yesus mengambil alih tugas sebagai hamba, yaitu membasuh kaki para rasul. Ketika peristiwa pembasuhan kaki, Petrus berkata kepada Yesus, "Sekali-kali Tuhan tidak akan membasuh kakiku." Tetapi Yesus menjawab, "Jika aku tak membasuh kakimu, engkau tidak menjadi bagian dalam karya pelayananku." Membasuh kaki di sini mempunyai makna. Yang pertama,
Membasuh kaki punya hubungan dengan sakramen baptis, yaitu di mana sakramen baptis adalah pintu masuk ke gereja dan juga pintu iman ke Kristus. Yang kedua, membasuh kaki adalah simbol pelayanan. Di sini, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa menjadi Kristen adalah menjadi pelayan. Dan yang terakhir, hanya ada satu bentuk kebesaran. Dan kebesaran itu adalah pelayanan. Lalu, setelah khotbah pada misa Kamis Putih, ada ritus pembasuhan kaki para murid yang dilanjutkan dengan doa umat dan liturgi Ekaristi. Yang kedua, Misa Jumat Agung. Sebelum perayaan Misa Jumat Agung, ada jalan salib untuk mengenang wafat Yesus. Lalu, pada saat Misa Jumat Agung, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan tidak diiringi oleh alat-alat musik. Bacaan-bacaan pada Misa Jumat Agung, yang pertama dari kitab Yesaya, yang kedua dari surat kepada orang Ibrani, dan dengan bacaan Injil, kisah sengsara Yesus menurut Matius. Inti khotbah pada bacaan ini adalah umat hening dan tanpa lagu. Hal ini adalah untuk mengenang betapa hebatnya sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita di Paskah kali ini adalah berilah aku minum. Berilah aku minum berkaitan dengan kata aku haus pada kisah sengsara Yesus. Tetapi kata aku haus pada kisah sengsara Yesus ini hanya ada di Injil Yohanes. Kata aku haus karena sebagai manusia secara fisik Yesus telah kelelahan. Seruan aku haus juga mewakili seorang yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, dan orang-orang yang meminta tolong. Siapakah yang bertanggung jawab menjawab seruan ini? Yang bertanggung jawab menjawab seruan ini adalah orang-orang yang paling dekat dan orang-orang yang paling dekat dengan orang-orang yang meminta tolong, orang-orang yang merasa lelah, letih, dan berbeban berat tadi. Dan bagi Yesus, jawabannya ada di Injil Matius, Markus, dan juga Lukas, di mana orang di sekitar Yesus memberinya anggur asam. Anggur asam ini atau bisa kita sebut dengan cuka atau racun yang mematikan. Dan di sini Yesus mencicipi racun yang mematikan itu. Yesus memberikan segalanya bagi umat manusia, walau dia harus menerima anggur asam. Dan di sini Yesus mengajak kita untuk tidak boleh berputus asa dalam hidup, walau yang kita hadapi adalah anggur-anggur asam. Dan kita tidak boleh memberikan anggur asam pada mereka yang berseru, "Aku haus." Yang ketiga, Misa Sabtu Suci. Pada Misa Sabtu Suci dimulai dengan pemberkatan api. Hal unik lainnya dari Misa Sabtu Suci adalah ketika biasanya pada misa-misa lain bacaannya hanya berkisar 2 atau 3, tetapi pada Misa Sabtu Suci punya 5 bacaan. 4 bacaan ditambah dengan 1 bacaan Injil. Pada misa ini bacaan-bacaannya diambil dari kitab Kejadian, Keluaran, Nubuat Yeskiel, Roma, serta Injil Matius. Inti khotbah pada bacaan ini adalah bacaan-bacaan pada hari Sabtu Suci ini mengisahkan secara lengkap ziarah kehidupan seluruh makhluk hidup. Yang kedua,
Tanda utama pada malam Sabtu Suci adalah cahaya dan air, di mana kita mengawali malam Paskah dengan cahaya, dan lilin Paskah adalah simbol Yesus, cahaya dunia. Lalu air adalah simbol pemurnian dan pembaharuan. Dari inti khotbah yang diangkat ada juga tentang Galilea. Galilea punya arti khusus bagi penginjil Matius. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Di sini Galilea adalah pintu bagi bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam terang. Di tengah jalan pergulatan-pergulatan kehidupan, Yesus yang bangkit berjumpa dengan kita. Lalu setelah khotbah dilanjutkan dengan pemberkatan air, lalu pembaharuan janji baptis. Lalu yang keempat adalah Minggu Paskah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bacaan kedua Kolose, dan Injil Yohanes. Dalam inti khotbah disebutkan bahwa pada budaya Palestina untuk mengunjungi kubur pada hari ketiga. Karena sesudah hari ketiga, orang yang sudah meninggal tidak lagi dikenang. Maria Magdalena yang disebutkan dalam Injil adalah orang berdosa yang kemudian bertobat dan ia sangat mencintai Yesus. Itulah sebabnya semua pengarang Injil menyebut Maria Magdalena. Kisah kebangkitan adalah kisah iman. Hanya orang yang beriman yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitan Kristus membangkitkan semua orang beriman. Lalu, membagikan kisah tentang Yesus bangkit. Kisah kebangkitan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi perlu kita bagikan. Hal yang berkaitan dengan Minggu Paskah adalah sukacita, kegembiraan karena Kristus telah bangkit. Lalu pada Paskah kedua. Pada Paskah kedua, kita merayakan bahwa Yesus telah bangkit. Di sini hanya ada dua bacaan. Yang pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul dan dengan Injil Matius. Dengan inti khotbah adalah awalnya ketika wafat Yesus di kayu salib, para murid tercerai-berai. Tetapi saat kebangkitan, mereka kembali bersatu. Hal ini terjadi karena mereka punya iman akan kebangkitan. Jadi sini Bapak, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan makna dari Kamis Putih dan juga Jumat Agung? Kamis Putih adalah malam perjamuan terakhir Tuhan bersama para murid. Itu mengajarkan kepada kita supaya saling melayani dalam kehidupan setiap hari. Kalau Jumat Agung itu mengenang wafatnya Tuhan yang meninggal untuk dosa-dosa kita, menembus dosa-dosa umat manusia. Makna Paskah bagi saya, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Makna dari Sabtu Suci dan juga Paskah. Kalau bagi saya sendiri, yang pertama itu Sabtu Suci. Makna bagi saya, di mana kita itu membaharui diri kita kembali melalui janji yang sudah kita ucapkan. Kemudian yang kedua itu Minggu Paskah. Minggu Paskah bagi saya, kita itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah, kasih dan sayang, dan juga damai. Tuhan rela wafat di kayu salib demi menebus dosa kita manusia. Bahkan ketika dia disalibkan, dia rela mengecap anggur asam yang mematikan. Ini mengajarkan kita agar kita selalu tabah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.
Janganlah kita memberikan anggur asam kepada saudara-saudari kita yang minta pertolongan, tetapi berikanlah mereka anggur yang manis. Semoga damai selalu beserta kita. Salam damai Paskah. Saya Welarana Jerubu, pamit undur diri.